Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, kamu lagi sibuk nggak? Aku lagi mikir-mikir nih, tentang sesuatu yang menarik banget. Tentang keadilan menurut Al-Quran, khususnya soal perbudakan dan pembebasan di masa lalu. Kok tiba-tiba kepikiran? Ya, karena aku lagi baca buku sejarah Islam. Dan bagian tentang ini bikin aku merenung panjang. Rasanya penting banget buat dibahas. Kamu tahu? Jadi gini, kita tahu kan, di banyak peradaban dulu, perbudakan itu hal yang biasa. Bahkan lumrah. Bayangkan, orang diperlakukan sebagai barang. Nggak punya hak apa-apa. Hidupnya ditentukan orang lain. Kejam banget, ya. Nah, Al-Quran di tengah sistem sosial seperti itu. Dan yang menarik, Al-Quran nggak langsung memperbudakan secara serta-merta. Kenapa begitu? Itulah yang membuat aku penasaran. Aku baca, pada saat itu, memperbudakan secara tiba-tiba bisa menimbulkan kekacauan sosial yang lebih besar. Bayangkan, banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya pada sistem perbudakan itu. Para pemilik budak mungkin akan memberontak. Sementara para budak sendiri mungkin belum siap menghadapi kehidupan bebas. Jadi, Al-Quran melakukan pendekatan yang bertahap, tapi tetap tegas menuju keadilan. Al-Quran menyebutkan perbudakan, tapi dengan aturan yang sangat ketat dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Bukan hanya sekedar mengakui eksistensinya, tapi juga menetapkan berbagai hak bagi para budak. Misalnya, budak berhak mendapatkan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Mereka juga berhak diperlakukan dengan baik, tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam. Bayangkan, di tengah praktik perbudakan yang brutal, Al-Quran sudah memberikan batasan-batasan yang melindungi harkat dan martabat manusia. Lebih dari itu, Al-Quran secara aktif mendorong pembebasan budak. Ada banyak ayat yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Bahkan menjadikan pembebasan budak sebagai amal ibadah yang sangat mulia. Rasulullah SAW sendiri, beliau adalah contoh yang nyata. Beliau sendiri sangat giat membebaskan budak dan menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Bahkan, ada hadits yang menyebutkan, membebaskan seorang budak adalah salah satu cara mendosa. Nah, ini yang membuatku kagum. Al-Quran nggak hanya berhenti pada peraturan yang membatasi kekejaman perbudakan, tapi juga mendorong aktivitas pembebasan yang berkelanjutan. Bayangkan, itu bukan hal yang mudah di masa itu. Perlu kesadaran dan pengorbanan yang besar dari semua pihak. Selain itu, Al-Quran juga mengatur bagaimana pembebasan itu dilakukan. Ada beberapa cara, salah satunya dengan cara tebusan. Dan yang paling menarik, Al-Quran menghargai budak yang mau bekerja keras untuk membebaskan dirinya sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk menabung hasil kerja kerasnya untuk membeli kemerdekaannya. Bayangkan, itu adalah sebuah bentuk keadilan yang sangat manusiawi. Memberikan harapan dan kesempatan bagi mereka untuk menentukan nasib sendiri. Menuju pengen perbudakan ini juga bukan semalam dua malam. Butuh waktu lama dan yang kompleks. Perlahan tapi pasti. Nilai-nilai keadilan yang ditanamkan Al-Quran akhirnya membuahkan hasil. Perbudakan yang merajalela di masa jahiliyah semakin menurun seiring perkembangan Islam. Jadi, menurutku, mempelajari bagaimana Al-Quran mengatur masalah perbudakan ini sangat penting. Ini bukan hanya soal sejarah, tapi juga soal keadilan dan kemanusiaan. Al-Quran menunjukkan bagaimana kita bisa menangani masalah sosial yang kompleks dengan cara yang bijaksana dan bertahap, tetapi tetap konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ini memberikan pelajaran berharga untuk kita.
untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial di zaman sekarang. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi? Nah, gimana? Menarik kan? Aku sendiri masih terus belajar dan merenung tentang ini. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi lain waktu. Aku masih banyak yang mau aku ceritakan nih, terutama tentang bagaimana implementasi ajaran Al-Quran ini dalam sejarah Islam, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya untuk kehidupan saat ini. Tahu nggak? Aku lagi baca-baca tentang sejarah Islam, dan benar-benar tercengang sama bagaimana Al-Quran ngebahas tentang perbudakan. Bayangin, zaman itu kan perbudakan udah jadi hal lumrah banget. Kayak sesuatu yang diterima begitu aja. Tapi Al-Quran, dari awal banget, udah nunjukin sisi keadilannya yang luar biasa dalam menghadapi realita pahit itu. Gimana maksudnya? Aku kira agama-agama cuma pasif aja menghadapi budaya perbudakan waktu itu. Petik 2. Nah, itulah yang bikin aku takjub. Al-Quran nggak langsung memperbudakan secara tiba-tiba. Bayangin, kalau langsung pasti chaos banget kan? Masyarakatnya belum siap secara ekonomi dan sosial. Tapi Al-Quran nggak diam aja. Dia mulai dengan menanamkan nilai-nilai keadilan yang luar biasa dalam menghadapi sistem yang udah ada. Maksudnya, petik 2, gini, bayangin, sebelum Islam budak diperlakukan kayak barang, nggak punya hak apa-apa, bisa disiksa seenaknya, diperjualbelikan tanpa ada rasa kemanusiaan. Nah, Al-Quran langsung mengubah paradigma itu. Dia mengajarkan bahwa budak itu manusia, punya harga diri, punya hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil. Wah, berarti Al-Quran memberikan panduan bagaimana memperlakukan budak dengan baik? Petik 2. Tepat sekali. Al-Quran memberikan aturan yang sangat detail tentang bagaimana memperlakukan budak dengan baik dan manusiawi. Mereka punya hak untuk makan, minum, istirahat, bahkan beribadah. Ada batasan-batasan yang sangat jelas agar mereka tidak diperlakukan secara kejam. Bayangkan, di saat itu adalah revolusi besar dalam perlakuan terhadap manusia. Itu aja belum cukup ya, karena masih ada perbudakannya kan? Petik 2. Betul. Tapi itu baru langkah pertama. Al-Quran juga menanamkan nilai-nilai pembebasan. Dia mendorong agar setiap orang yang mampu membebaskan budak-budaknya. Bahkan, membebaskan budak itu dianggap sebagai amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Wow, itu berarti ada insentif agama untuk membebaskan budak? Petik 2. Persis. Ini yang luar biasa. Al-Quran gak cuma melarang perlakuan buruk, tapi juga mendorong aktivitas pembebasan. Semakin banyak yang membebaskan budaknya, semakin baik. Dan bayangkan dampaknya, secara bertahap, budaya pembebasan mulai berkembang dalam masyarakat Islam. Tapi kan gak langsung hilang begitu aja. Ya, pasti butuh waktu lama. Tentunya bertahap dan kompleks. Al-Quran juga memberikan panduan tentang bagaimana pembebasan itu dilakukan. Misalnya dengan cara tebusan atau melalui kerjasama. Jadi, nggak mendadak dan nggak menimbulkan gejolak sosial yang besar. Aku jadi mikir, gimana caranya Al-Quran bisa merubah cara pandang orang-orang yang udah terbiasa dengan perbudakan? Petik 2. Nah, ini yang menarik. Al-Quran menggunakan pendekatan yang sangat bijak. Dia nggak langsung menentang budaya yang sudah mendarah daging, tapi secara bertahap menanamkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dia memberi contoh teladan Nabi Muhammad SAW yang sendiri membebaskan banyak budak dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Itu menjadi contoh nyata bagi umatnya. Jadi,
Perubahannya itu lebih ke perubahan hati dan pola pikir ya. Daripada peraturan yang dipaksakan? Petik 2. Tepat sekali. Al-Quran lebih menekankan pada perubahan hati dan pola pikir. Dia mengajak manusia untuk berempati, untuk melihat sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya. Peraturan-peraturannya hanya sebagai pedoman, agar perubahan hati itu bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Lalu, bagaimana dengan perkembangannya setelah masa Nabi Muhammad SAW? Apakah pembebasan budak terus berlanjut? Petik 2. Pembebasan budak terus berlanjut, meskipun tentu saja ada pasang surutnya sepanjang sejarah. Banyak ulama dan tokoh Islam yang terus memperjuangkan pembebasan budak dan memperlakukan mereka dengan baik. Ada juga banyak kisah inspiratif tentang budak yang kemudian menjadi tokoh penting dalam masyarakat Islam, yang menunjukkan betapa Al-Quran membuka jalan bagi kesetaraan dan keadilan. Jadi, intinya, Al-Quran punya pendekatan yang sangat unik dan progresif dalam menghadapi perbudakan. Dia nggak cuma mengkritik sistem yang ada, tapi juga menawarkan solusi yang bijak dan bertahap, dengan pada perubahan hati dan tindakan nyata. Dan ini yang membuat keadilan Al-Quran dalam perbudakan dan pembebasan ini jadi sesuatu yang sangat berharga dan relevan sampai sekarang. Betul banget, ini menunjukkan betapa Al-Quran itu bukan sekadar kitab suci, tapi juga panduan hidup yang sangat relevan untuk semua zaman. Dia mengajarkan kita untuk selalu berjuang demi keadilan, meskipun perubahannya butuh dan kesabaran. Nah, makanya, aku bilang, membaca sejarah Islam dari sudut pandang keadilan Al-Quran itu sangat membuka mata. Kita bisa belajar banyak dari bagaimana Islam menghadapi tantangan sosial di masa lalu, dan bagaimana Al-Quran memberikan solusi yang bijaksana dan humanis. Lo tahu nggak? Gue lagi baca buku tentang keadilan Al-Quran. Seru banget, khususnya bagian tentang perbudakan dan pembebasan di masa lalu. Bayangkan, masa itu kan sistem perbudakan udah kayak sistem sosial yang lumrah banget di berbagai penjuru dunia. Ya, bukan cuma di 1-2 tempat aja. Iya, bener banget. Gue juga pernah dengar-dengar. Mengerikan, ya, kayak gak berperi kemanusiaan gitu. Nah, ini nih yang bikin menarik. Al-Quran gak langsung mengkan perbudakan secara serta-merta. Bayangkan aja, tiba-tiba sistem yang udah berakar selama berabad-abad bisa kacau balau kan? Gimana caranya ribuan orang yang hidupnya bergantung pada sistem itu bisa beradaptasi? Petik 2. Oh, iya juga ya. Gue jadi mikir, pasti ada transisi yang perlu dilakukan. Persis, Al-Quran itu cerdas banget. Dia nggak langsung membabat abis, tapi bertahap. Dia mulai dengan mengatur gimana perbudakan itu dijalankan, memastikan perlakuan terhadap budak lebih manusiawi. Ada aturan-aturan detail, soal bagaimana memperlakukan mereka dengan baik, memberi mereka makan dan pakaian layak, bahkan memberikan kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Wah, detail banget ya. Bisa diceritain lebih lanjut nggak? Petik 2. Bisa dong. Misalnya, Al-Quran mendorong agar budak diperlakukan dengan baik, diajak bicara dengan baik, dan diberikan hak-hak dasar sebagai manusia. Bayangkan, di tengah sistem yang memperlakukan manusia seperti barang, Al-Quran udah ngasih batasan-batasan yang jelas. Mereka bahkan dianjurkan untuk dimerdekakan. Dan ada mekanisme-mekanisme yang memudahkan pembebasan itu. Misalnya dengan cara tebusan atau dengan kerja keras budak itu sendiri. Wow, keren banget. Jadi, nggak cuma sekadar ngasih aturan, tapi juga ngasih jalan keluar. Ya, petik 2. Betul banget.
Al-Quran bahkan menganjurkan untuk membebaskan budak sebagai amal ibadah yang sangat mulia. Bayangkan, sebuah tindakan yang secara sosial dianggap biasa aja, bahkan mungkin menguntungkan secara ekonomi, diangkat menjadi sebuah amal saleh yang bernilai besar di sisi Tuhan. Ini kan luar biasa. Ini menunjukkan upaya untuk merubah paradigma dari dalam. Gue jadi penasaran, bagaimana pembebasan itu berlangsung secara historis? Apakah ada contoh nyata? Petik 2. Banyak banget. Sejarah Islam penuh dengan kisah-kisah inspiratif tentang pembebasan budak. Salah satu contoh yang sering gue baca adalah tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak membebaskan budak mereka. Mereka melakukannya bukan karena dipaksa, tapi karena memang merasa itu sebagai kewajiban moral dan agama. Mereka termotivasi oleh ajaran Al-Quran. Ya, petik 2. Pasti, ajaran Al-Quran menjadi pendorong utama. Mereka melihat pembebasan budak bukan hanya sebagai sebuah tindakan kemanusiaan, tapi juga sebagai investasi akhirat. Dan bayangkan, dampaknya luar biasa. Banyak budak yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, menunjukkan bahwa potensi manusia itu ada di semua orang, terlepas dari status sosialnya. Itu menunjukkan bahwa keadilan Al-Quran itu nggak cuma teori, ya, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Petik 2. Tepat sekali. Al-Quran nggak cuma sekadar bicara soal keadilan, tapi juga memberikan contoh dan panduan bagaimana mewujudkan keadilan itu dalam praktik. Pembebasan budak ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran hadir untuk membela yang lemah dan memajukan kemanusiaan. Jadi, meskipun perbudakan tetap ada di masa awal Islam, Al-Quran berperan penting dalam mengurangi praktiknya dan mendorong pembebasan secara bertahap. Dan itu sebuah yang panjang dan kompleks. Petik 2. Bener banget. Ini nggak instan. Perlu waktu dan usaha yang besar. Tapi, kita bisa melihat betapa Al-Quran berperan sebagai katalisator perubahan, mengarahkan masyarakat menuju sistem yang lebih adil dan manusiawi. Nya memang bertahap, tapi tujuannya jelas, menuju pengen perbudakan secara total. Wah, gue jadi lebih menghargai kedalaman ajaran Al-Quran setelah mendengar penjelasan lo. Ini membuktikan bahwa agama bisa menjadi pendorong perubahan sosial yang signifikan. Ya, petik 2. Betul. Dan ini juga mengajarkan kita untuk memahami sejarah. Kita nggak bisa menilai sesuatu dengan standar zaman sekarang. Kita harus melihat bagaimana Al-Quran dalam zamannya meminimalisir dampak buruk dari sistem perbudakan dan mendorong perubahan menuju keadilan. Ini benar-benar membuka wawasan gue. Terima kasih ya udah sharing cerita seru ini. Petik 2. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga kita bisa terus belajar dan merenungkan bagaimana keadilan itu bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terinspirasi dari kisah-kisah hebat dalam sejarah Islam. Tahu nggak? Kita udah hampir selesai ngobrol panjang lebar tentang Al-Quran dan pandangannya tentang perbudakan. Ya, rasanya baru kemarin kita mulai bahas. Dari sejarah perbudakan di zaman sebelum Islam sampai bagaimana Al-Quran secara bertahap mengubah sistem itu. Iya, bener banget. Awalnya agak berat juga ya, membayangkan kehidupan para budak waktu itu. Bayangin, nggak punya hak apa-apa, diperlakukan semena-mena. Tapi, yang menarik justru bagaimana Al-Quran masuk dan memberikan perspektif yang beda. Persis, Al-Quran nggak langsung memperbudakan secara instan. Itu yang seringkali nggak dimengerti orang. Konnya harus dipahami. Bayangkan, sistem yang sudah berakar selama berabad-abad itu secara tiba-tiba
pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Al-Quran bertindak lebih bertahap, lebih bijaksana. Betul banget. Dia mulai dengan memberikan batasan-batasan, aturan-aturan yang melindungi budak dari perlakuan yang kejam. Memberikan hak-hak dasar, meski terbatas. Misalnya, hak untuk makan, beristirahat, dan diperlakukan dengan adil. Dan yang paling penting, Al-Quran menekankan pentingnya pembebasan. Itu kan inti dari seluruh ini. Membebaskan budak itu menjadi sebuah amal ibadah yang sangat mulia. Bahkan, ada anjuran untuk membebaskan budak sebagai bentuk penebusan dosa, atau sebagai bagian dari ibadah. Nah, disitulah terlihat keadilannya. Al-Quran bukan hanya sekadar menentang perbudakan secara abstrak, tapi menawarkan jalan keluar yang realistis dan berkelanjutan. Dia nggak cuma mengkritik sistem, tapi juga memberikan solusi. Benar, dia menawarkan solusi yang sesuai dengan zamannya. Bayangkan, jika Al-Quran langsung memperbudakan secara tiba-tiba, mungkin malah akan berakibat fatal bagi masyarakat saat itu. Banyak orang yang bergantung pada sistem perbudakan, baik sebagai pemilik budak maupun sebagai budak itu sendiri. Transisi yang bertahap itu penting banget untuk meminimalisir dampak negatifnya. Dan kita juga nggak boleh lupa, Al-Quran juga mendorong perlakuan yang manusiawi terhadap para budak. Memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pendidikan, dan bahkan memberikan kesempatan untuk merdeka. Ini kan poin penting yang seringkali terlewatkan. Itu yang membuatku terkesan. Al-Quran itu seperti memberikan panduan yang komprehensif. Tidak hanya sekedar melarang sesuatu, tetapi menawarkan alternatif yang lebih baik. Seiring waktu, langkah-langkah yang diambil Al-Quran ini berkontribusi pada penurunan jumlah budak dan akhirnya menuju pengen sistem itu sepenuhnya. Iya, bayangkan, seiring berkembangnya Islam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang membebaskan budak mereka. Mereka melakukannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan juga sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama manusia. Itulah praktik nyata dari ajaran Al-Quran. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya dalam memahami ajaran agama. Kita nggak bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara literal tanpa memperhatikan sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu. Kita harus melihat bagaimana Al-Quran itu secara bertahap, tapi konsisten, mengarahkan manusia menuju keadilan dan kemanusiaan yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya, keadilan Al-Quran refleksi pada perbudakan dan pembebasan dalam sejarah. Bukan hanya sekadar sejarah perbudakan di masa lalu. Lebih dari itu, sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah kitab suci mampu merespon sebuah realitas sosial yang kompleks dengan bijaksana, bertahap, dan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kemanusiaan. Benar banget. Perjalanan menuju pengen perbudakan ini menjadi bukti bagaimana Al-Quran, dengan ajaran-ajarannya yang komprehensif, memiliki tempat penting dalam sejarah Islam dan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan moral dan etika kemanusiaan. Kita belajar banyak dari kisah ini, ya? Pasti, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini juga pengingat buat kita, betapa pentingnya memahami dan selalu berusaha untuk berbuat adil, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Setuju sekali. Terima kasih ya udah mau ngobrol panjang lebar tentang ini. Rasanya jadi lebih memahami dan menghargai keadilan Al-Quran. Sama-sama, senang banget bisa berbagi pikiran. Kamu lagi baca apa sih? Serius banget gitu? Tanya Rani, sambil menyenggol lengan Reza yang sedang asyik membaca buku tebal. Reza menurunkan buku itu. Senyumnya merekah.
Ini buku tentang keadilan Al-Quran. Terutama bagaimana Al-Quran memandang perbudakan dan pembebasan di masa lalu. Seriusan, menarik banget. Petik 2. Rani mengangkat alis. Perbudakan? Kok bisa? Kan Islam agama damai? Reza mengangguk. Betul, Islam itu agama damai. Tapi kita harus ingat, Al-Quran turun di tengah sejarah Arab pra-Islam yang memang sudah mengenal sistem perbudakan. Bayangkan, waktu itu perbudakan bukan hal yang aneh. Bahkan sudah jadi sistem sosial ekonomi yang mapan. Orang-orang nggak cuma jadi budak karena kesalahan, tapi juga bisa karena perang, utang, atau bahkan lahir dari keluarga budak. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Tak ada hak asasi, diperlakukan semena-mena. Wah, serem banget ya, sahut Rani. Bergidik. Iya, bayangkan perasaan mereka. Al-Quran hadir di tengah itu semua, dan mengubahnya sedikit demi sedikit. Bukan langsung mengkan, karena itu akan sangat sulit dan mungkin bisa memicu kekacauan besar di masyarakat. Al-Quran nggak serta-merta memberlakukan perbudakan besok juga. Petik 1. Tapi pelan-pelan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang akan seiring waktu mengurangi dan akhirnya praktik perbudakan itu. Jelas Reza. Gimana caranya? Tanya Rani penasaran. Reza menjelaskan. Al-Quran mengatur bagaimana memperlakukan budak dengan baik. Mereka punya hak untuk makan, minum, pakaian, dan istirahat yang layak. Ada larangan untuk memperlakukan mereka secara kejam atau menyiksa mereka. Bahkan, Al-Quran mendorong untuk membebaskan budak dan memberikan pahala besar bagi yang melakukannya. Bayangkan, sebuah ajaran agama yang di tengah budaya yang menganggap perbudakan wajar, malah mulai menanamkan benih-benih pembebasan. Jadi, Al-Quran nggak membenarkan perbudakan, tapi mengatur cara memperlakukannya agar selayaknya manusia? Tanya Rani, memastikan pemahamannya. Tepat sekali, Al-Quran mengatur agar perbudakan tak menjadi sesuatu yang brutal dan merendahkan martabat manusia. Itu langkah pertama yang penting. Bayangkan kalau Al-Quran langsung melarang total. Mungkin akan menimbulkan resistensi yang sangat besar. Dan perubahannya pun tak akan seefektif langkah perlahan, tapi pasti ini, jawab Reza. Terus, bagaimana dengan pembebasan? Ada aturannya juga? Petik 2. Tentu, Al-Quran mendorong pembebasan budak dengan berbagai cara. Ada pembebasan karena kebaikan hati pemiliknya. Ada yang karena pembebasan sebagai bentuk amal jariyah. Dan ada juga sistem pembebasan yang diatur secara hukum. Misalnya, budak bisa menebus kebebasannya dengan cara bekerja keras dan menabung. Atau melalui mediasi jika terjadi perselisihan antara budak dan pemiliknya. Rani berpikir sejenak. Jadi, Al-Quran memberikan kerangka hukum dan etika yang mengarahkan pada perbudakan secara bertahap, bukan dengan cara yang tiba-tiba dan mungkin kontraproduktif. Petik 2. Persis. Ini menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan ajaran Islam. Al-Quran mempertimbangkan sejarah dan sosial yang ada. Itulah yang membuat ajaran ini relevan untuk semua waktu dan tempat. Kita bisa belajar dari sejarah ini bagaimana merubah sesuatu yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini untuk kehidupan kita sekarang? Tanya Rani. Reza tersenyum. Banyak hal, Rani. Kita belajar tentang pentingnya keadilan, tentang kesabaran dalam melakukan perubahan, tentang empati terhadap yang lemah, dan tentang pentingnya memperhatikan dalam mencari solusi masalah. Kita juga belajar bahwa perubahan besar bisa terjadi dengan langkah-langkah kecil tapi konsisten.
Bahkan mengenai perbudakan modern seperti perdagangan manusia. Kita bisa belajar untuk berempati dan berperan aktif untuk membebaskan mereka dari perbudakan modern. Rani mengangguk, merenungkan kata-kata Reza. Jadi, belajar tentang sejarah perbudakan dan pembebasan dalam Al-Quran bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan kita sekarang. Menarik banget. Petik 2. Reza tersenyum. Betul sekali. Al-Quran mengajarkan kita bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang hati nurani dan kebijaksanaan dalam berlaku adil. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan kedalaman ajaran Al-Quran tentang keadilan dan pembebasan. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.